Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Di sini kami akan mempresentasikan tugas makalah dari Bapak Suadi yang berjudul Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Taufik dan saya Muhammad Rilisan. Dan makalah kita yaitu berjudul Sejarah Lahirnya KNU-an Nahdlatul Ulama. Langsung saja ke poin pertama, yaitu pendahuluan. Nahdlatul Ulama NU itu merupakan salah satu organisasi keagamaan yang memiliki pengaruh dalam sejarah dan perkembangan sosial politik Indonesia dan berdiri pada 31 Januari 1926. NU itu lahir sebagai reaksi terhadap tantangan zaman, baik berupa penjajahan kolonial Belanda maupun moderasi yang semakin berkembang di masyarakat Muslim Indonesia. Yang poin kedua yaitu latar belakang sejarah lahirnya NU. Yang pertama, poin pertama di makalah ini yaitu latar belakang sejarah lahirnya NU. Nahdlatul Ulama NU itu resmi didirikan pada tanggal 1 Januari 1926 Masehi atau bertepatan dengan 16 Rajab 1344 Hijriah di kota Surabaya. Organisasi ini dibentuk oleh para ulama dan tokoh agama tradisionalis Indonesia sebagai bentuk tanggapan terhadap situasi keagamaan serta kondisi sosial dan politik yang berkembang pada masa penjajahan Belanda. Dan NU itu berkomitmen untuk pengembangan dan pemeliharaan Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang merupakan agama mayoritas di Indonesia dan mengikuti madhab Imam Syafi'i. Jadi maksud kesimpulan dari latar belakang sejarah ini yaitu NU itu didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 Masehi di kota Surabaya. Dan organisasi NU ini terbentuk oleh para ulama, para tokoh-tokoh Islam. Dan NU itu berkomitmen untuk mempertahankan warisan keagamaan lokal dengan fokus mengembangkan pemeliharaan Ahlussunnah wal Jamaah sebagai mazhab Imam Syafi'i. Yang kedua, poin kedua yaitu konteks sebelum lahirnya NU. Nahdlatul Ulama adalah Jam'iyah Diniyah Islamiyah, organisasi sosial keagamaan Islam yang didirikan oleh para ulama pesantren pemegang teguh salah satu mazhab 4 berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah ala madhabil arba, tetapi juga mempertahankan masalah-masalah sosial, ekonomi, perdagangan dan segalanya dalam rangka pengabdian kepada bangsa, negara dan umat Islam. Kesimpulannya yaitu Nahdlatul Ulama itu adalah Jam'iyah Diniyah Islamiyah dan terbentuklah organisasi sosial keagamaan Islam yang didirikan oleh para ulama, para tokoh-tokoh tokoh-tokoh ulama besar di Indonesia dan yang bermadhab dan Nahdlatul Ulama itu berpegang teguh terhadap 4 mazhab dan tercondong kepada Imam Syafi'i. Sudah, itu saja. Yang ketiga yaitu proses dan kronologi lahirnya NU. Kelahiran NU itu merupakan muara dari rangkaian kegiatan yang mempunyai mata rantai hubungan dengan berbagai keadaan peristiwa yang dialami bangsa Indonesia. Sebelumnya dengan latar belakang tradisi keagamaan, masalah politik dan kultural yang terjalin dalam suatu keterkaitan, para ulama umumnya telah memiliki jamaah komunitas warga yang menjadi kelompoknya dengan ikatan hubungan yang akrab yang terbentuk dalam pola hubungan kiai santri, terutama pada masyarakat di lingkungan pondok pesantren. Pola hubungan santri kiai mampu mewarnai bahkan membentuk subkultur tradisional Islam tersendiri di Indonesia. Jadi poin ketiga kesimpulannya yaitu sebelum lahirnya NU itu para ulama, para kiai, para masyarakat itu bergabung menjadi komunitas warga yang menjadi kelompoknya
dengan ikatan hubungan yang akrab itu tadi. Sudah. Yang ketiga, poin keempat sekarang. Oke. Setelah dijelaskan dari bagaimana latar belakang NU, konteks sebelum lahirnya NU, kemudian proses dan kronologi lahirnya NU, kita juga harus mengenali siapa tokoh-tokoh dalam kelahiran NU. Yaitu yang pertama ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau lahir pada 14 Februari 1871 di Jombang. Beliau juga dikenal sebagai pendiri dan pengasuh pesantren Tebu Ireng Jombang yang ada di Jombang tadi, dan juga disebut sebagai Rais Akbar, petunjuk dari gurunya Kiai Khalil bin Abdul Latif Bangkalan Madura. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 1947. Kemudian kedua ada Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, putra kelima dari pasangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan Nafiqah binti Kiai Ilyas. Beliau lahir pada 1 Juni 1914 di Jombang. Dia merupakan ayah dari Presiden keempat Indonesia, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan Gus Dur. Ia juga menjadi penulis surat balasan dalam bahasa Arab atas nama ayahnya kepada para ulama, serta mewakili sang ayah dalam berbagai pertemuan dengan tokoh-tokoh penting pada usia muda. Kemudian yang ketiga ada Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Beliau lahir pada 31 Maret 1888 di Jombang, merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam Indonesia dan salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Kontribusinya dalam pengembangan dan pelestarian ajaran Islam tradisional telah memberikan dampak yang berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia selama berada di pesantren Tebu Ireng. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah menjadi seorang guru yang mengajarkan berbagai mata pelajaran seperti fikih, akhlak, nahwu, shorof, dan lain-lain. Kemudian menginjak poin kelima, yaitu apa? Pemikiran dan ideologi NU. Salafus akidah. Pertama, salaf adalah tradisi, turas, produk material dan pemikiran-pemikiran yang ditinggalkan oleh generasi terdahulu kepada generasi sesudahnya. Kemudian yang kedua ada madhab. Secara bahasa, madhab dapat berarti pendapat, kepercayaan, ideologi, doktrin, ajaran, paham, dan aliran. Wujud hukum Islam bermula dari pendapat perseorangan terhadap pemahaman nas atau pendapat perseorangan tentang upaya penemuan hukum terhadap sesuatu kejadian yang ada. Yang ketiga ada tajdid. Tajdid adalah kecenderungan untuk memahami fikih sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, disesuaikan dengan kebudayaan dan alam lingkungannya. Untuk konteks sekarang disesuaikan dengan kebutuhan zaman modern, zaman yang disemangati oleh teknologi dan ilmu pengetahuan. Kemudian kesimpulan dari sebelumnya, yaitu NU itu resmi didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 Masehi atau bertepatan dengan 16 Rajab 1344 Hijriah di kota Surabaya. Dan NU itu adalah Jamiah Diniyah Islamiyah yang didirikan oleh ulama pesantren dan memegang teguh salah satu 4 mazhab yang bercondong kepada mazhab Syafi'i. Para ulama NU sebelum lahirnya NU itu memiliki komunitas warga yang menjadi kelompoknya dengan ikatan hubungan yang akrab yang terbentuk dalam pola hubungan kiai dan santri. Adapun tokoh-tokoh dalam lahirnya NU yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, dan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Kemudian pemikiran dan ideologi itu NU itu ada 3, yaitu salaf, madhab, dan tajdid yang masing-masing sudah dijelaskan sebelumnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dalam judul sejarah lahirnya NU ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Assalamualaikum warahmatullahi